ya, lumayan bagus untuk kondisi flu karena alergi ya, dan obat ini memiliki harga juga yang cukup lumayan ya. Satu boxnya itu 10 blister, hampir harganya adalah 156 sesuai HET ya. Kalau dia berada dari apotek ya biasanya ditambahin 20% atau 15%. Dan lihat di sini di box terdapat tanda lingkaran K berwarna merah ya, yang artinya obat ini harus sesuai dengan resep dokter atau bisa dibeli hanya dengan resep dokter. Namun di kondisi-kondisi tertentu beberapa apotek itu menjual bebas ini, tanpa resep pun bisa dibeli gitu ya. Saya pernah mencoba beberapa kali beli di apotek tanpa resep pun apotek tetap memberikannya, asal tahu namanya. Sebenarnya memang kalau untuk minum obat ini harus melalui pemeriksaan dokter, karena memang obat ini spesial ya, spesial dimana dia akan difokuskan atau ditujukan di bagian mana sih alerginya gitu, tidak sembarangan ya. Baik, mari kita lihat isi komposisi kandungannya dengan cara melihat brosur yang ada di dalam box ya. Tapi teman-teman biasanya kalau beli obat kan tidak mendapatkan brosurnya, hanya mendapatkan obatnya saja, dan hanya dikasih tahu ini berapa kali minumnya setelah makan atau sebelum makan gitu ya. Nah, sekarang kita akan buka isi kandungan dari obat Tremenza ini ya. Apa sih indikasinya, apa sih kontraindikasinya, apa sih efek sampingnya, dan perhatian-perhatian apa, dan dosisnya berapa gitu ya, dan cara memakannya bagaimana gitu ya. Di sini yang perlu kita lihat pertama adalah kegunaan dari atau indikasi itu obat ini untuk apa gitu ya. Yang di sini kalau di brosur ini disebutkan bahwa Tremenza itu diindikasikan untuk meringankan gejala-gejala flu yang disebabkan oleh alergi. Alerginya dispesifikkan lagi di sini bahwa alergi khusus di saluran pernafasan bagian atas ya. Saluran bagian pernafasan atas itu ya di atasnya paru-paru gitu. Nah, selain itu di mana obat ini juga memiliki beberapa kontraindikasi ya. Yang pertama adalah jangan digunakan pada saluran infeksi saluran atau alergi yang di saluran penafas bawah gitu. Biasanya seperti asma gitu ya. Asma ini di sini nggak boleh ya diberi pakai ini ya. Kemudian yang hipersensitivitas terhadap obat ini ya, yang kalau dia minum ini terus terjadi reaksi yang heboh atau hebat gitu ya, bisa melepuh-melepuh dan sebagainya gitu ya. Dengan hipertensi, glaukoma, diabetes, penyakit koroner juga dilarang minum obat ini ya. Jadi waspada ya, karena kita kalau beli obat ini kan tidak mendapatkan brosurnya ya, langsung minum aja ya. Ada orang flu, ternyata dia punya asma, pakai ini ya percuma. Kemudian ada yang hipertensi, ada yang glaukoma, juga pakai obat ini akan memberatkan penyakit bawaannya gitu. Nah, jadi harus waspada ya, karena kita memang pada saat membeli obat itu tidak mendapatkan brosurnya. Bisa teman-teman searching sendiri untuk komposisi indikasi setiap obat yang Anda beli di apotek, bisa dicari di Google untuk informasi kontraindikasi, indikasi dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan asal beli kayaknya ini teman kita sakitnya sama, pakai minum obatnya sama gitu ya. Jadi kita harus jeli dan harus pintar mencari informasi. Dan yang berikutnya adalah mari kita lihat beberapa efek samping yang mungkin timbul akibat meminum obat ini ya. Yang pertama adalah biasanya mulut, hidung, dan tenggorokan itu kering. Ya, kalau terjadi seperti ini nggak usah panik, karena memang ini efek samping gitu ya. Kalau sudah muncul seperti ini ya untuk berikutnya jangan diminum gitu lah. Kalau muncul efek samping yang tidak menguntungkan, sebaiknya memang obat-obat itu harus segera dihentikan. Seperti sedasi, pusing, gangguan koordinasi, tremor, gemetar gitu ya, insomnia, susah tidur, halusinasi, mendengar atau melihat sesuatu, kemudian telinga berdenging gitu ya.
Itu yang disebut dengan tinnitus. Kemudian obat ini juga bisa bikin pusing, rasa kantuk ya. Kalau memang susah tidur ya minum ini ya. Ya, jadi kan biasanya kalau flu itu susah tidur ya, maka ini cocok sekali untuk orang-orang yang flu dengan kondisi yang memang susah untuk tidur ya. Seperti biasanya kalau yang susah tidur karena flu ini karena hidung tersumbat gitu ya, jadi untuk bernapas itu susah, sehingga pada saat mau tidur itu lebih susah. Kemudian perhatian di sini, hati-hati bila mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin, maka tidak dianjurkan minum obat ini dengan setelah minum terus berkendara, itu tidak boleh. Kalau bonceng boleh lah ya, tapi kalau untuk naik kendaraan roda 2 bonceng pun tidak boleh sepertinya. Tapi kalau naik mobil bonceng nggak nyetir itu boleh, karena bisa tidur di kursi ya. Efeknya pada bayi itu belum diketahui, jadi jangan diberikan kepada anak di bawah 2 tahun ya. Jadi hentikan penggunaan obat bila terjadi susah tidur justru ya, karena obat ini ngantuk. Kalau dia susah tidur maka tidak boleh diberikan. Kalau dia menjadi susah tidur ya, ini jadi jangan diberikan, di stop dulu, nggak usah dilanjutkan gitu. Langsung konsultasikan ke dokter keluarga Anda, atau bisa komen di bawah ya, jangan lupa ya. Dan untuk selanjutnya ini adalah perhatian di sini, dilarang meminum obat ini bila digabung dengan minum alkohol atau soda ya. Jadi tidak boleh dosis. Untuk minum obat ini harus pakai air putih saja. Kopi, teh juga jangan pakai, itu aja. Dan lihat dosis untuk satu dewasa 1 tablet 3-4 kali sehari, dan untuk anak-anak 6-12 tahun itu setengah takar aja ya, bisa dibuat puyer, sisanya bisa dimasukkan ke dalam blisternya kembali ya. Jadi jangan disobek terlalu lebar untuk bungkus untuk anak ya. Jadi tempat pilnya itu masih bisa untuk menyimpan yang sisa puyeran tadi gitu ya. Jadi demikian review dari saya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel kita, dan untuk review selanjutnya agar mendapatkan review-review obat selanjutnya dari saya. Salam sehat.